ditahan oleh Polda, ada salah satu oknum pejabat polisi di situ yang mengawal. Baik, kita mulai diskusi. Saya ke Ketua Forum Pertambangan dulu, Pak Herman Wartabone. Ya, silakan Pak Herman mungkin. Halo. Ya, bisa menjelaskan tentang ya, aktivitas tambang di Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan. Jadi terima kasih. Saya pertama terima kasih terhadap stasiun TV ini, Pak. Mimosa TV. Mengangkat topik ini. Ya. Yang kami mengikuti itu sudah lebih dari 30 tahun, 31 tahun setahu saya. Saya kira Mimosa mengangkat ini luar biasa. Memang ada beberapa yang mengangkat ini, tapi saya lihat sifatnya parsial dan mereka mendapatkan kepentingan mereka di situ atau keuntungan secara pribadi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mimosa karena menjadi karakter kita di bangsa ini. Sesuatu itu kita bikin jadi persoalan dulu. Ketika jadi masalah maka dibahas. Ketika ini sudah jadi satu masalah, pasti kita akan sama-sama duduk seperti ini, akan mencari jalan keluarnya, solusinya. Padahal ini sudah berlangsung 31 tahun. Bulan November dia sudah 31 tahun. Jadi 30 tahun 4 bulan ya, kalau tidak salah. Jadi yang berikut bahwa yang menjadi harapan kami sebagai penambang, angka-angka yang disebut ini fantastis. Memang kalau padahal secara di lapangan itu dinikmati ada sekian ribu. Memang kalau diakumulasi 24 miliar sebulan. Ya. Nah, pembiaran yang dilakukan oleh orang-orang berkewenangan, punya kompetensi di situ, ini menjadi satu lahan sehingga kami menjadi korban. Saya tidak oleh oknum-oknum itu. Menjadi lahan untuk, saya kira kami butuh kepedulian, keberpihakan pemerintah. Untuk Gorontalo Mineral, kami menyadari bahwa di situ ada kepentingan negara yang tentunya kekayaan alam ini dikelola oleh satu perusahaan untuk mengisi pundi-pundi kas negara. Namun yang kami inginkan bahwa kami ingin menjadi bagian turut mengelola itu. Kami welcome untuk perusahaan. Kami tahu bahwa perusahaan masuk itu atas nama negara. Nah, ketika ini jadi satu persoalan, kami penambang yang mendapatkan dampaknya, padahal begitu lama dibiarkan oleh orang-orang berkompeten. Yang kami khawatir, ini akan berdampak hukum kepada kami. Padahal ini dibiarkan begitu. Makanya saya melihat di sini dihadiri oleh bapak-bapak yang punya turut akan mencari jalan keluar di sini. Kami harapkan jangan hanya berakhir di sini. Harus ada langkah maju. Saya kira-kira baru pertama kali ini hadir seperti ini karena saya tahu sia-sia semua omong kosong. Omong kosong. Kami sebagai anak negeri ini, sekali lagi saya katakan bahwa kami sama anak negeri ini, kami juga turut menikmati. Artinya, silakan Gorontalo Mineral, Bumi Resources, tapi jadikan kami bagian dari kegiatan itu. Persoalan teknisnya, bagaimana cara melakukan, bagaimana aturannya. Kira-kira kami rakyat lebih menyerahkan kepada pemerintah, ke perusahaan tentang bagaimana teknis pelaksanaan, tentang bagaimana persoalan hukum maupun aturan yang mengatur ini. Kami siap diatur. Namun kami tidak mau disalahkan dalam hal ini. Karena kami anak negeri. Karena saya tahu, setiap apa yang dikuasai oleh negara, kami bagian dari negara ini. Sebagai warga negara,
Kami bagian dari negara ini, ingin menikmati juga kekayaan ini. Namun di dalam satu negara ada aturan, kami mengikuti itu. Keberpihakan itu yang kami tuntut. Hingga tambang yang sekian lama itu jadi ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan apa semua. Yang menjadi objek mereka itu adalah kami. Ketika terjadi satu persoalan hukum yang disalahkan penambang. Saya kira untuk sementara itu dulu saya dulu. Ya, sebagai ketua forum penambang, kira-kira apa yang selama ini sudah dilakukan? Sudah ada pendekatan kah dengan pemerintah atau seperti apa? Sudah ada komunikasi? Saya kira kami dibutuhkan ketika memasuki menjelang perhelatan politik. Dicari-cari kami. Di ketiak gunung pun dicari. Ketika selesai semua, begitulah. Saya kira Bapak tahu. Selesai pesta politik, kami dibiarkan begitu lagi. Dan ini berulang sampai menjadi materi kampanye. Kami jadi objek, kami ingin menjadi manajer atas kekayaan alam ini, artinya kami menikmati dan menjadi pelaku di situ. Berikan bagian kecil, silakan negara, perusahaan, berikan sedikit untuk wilayah kami, untuk dapat menikmati langsung. Saya kira perjuangan orang-orang tua dulu, yang di Gorontalo ini dipimpin oleh Nani Wartabone, itu karena tidak menginginkan bahwa ada negara lain menginvasi negara ini dan merebut kekayaan. Mereka berjuang, harta mereka, nyawa mereka, bahwa dengan tetesan darah mereka. Setelah merdeka, yang diharapkan dinikmati oleh anak cucu setelah merdeka, siapa yang mau dinikmati? Saya kira ini terakhir kesimpulan saya bahwa sekali lagi terima kasih kepada Memosa yang mengangkat ini. Mudah-mudahan ini bisa ada langkah maju ke depan, bukan hanya berakhir di sini. Dan kami berharap bahwa benar-benar pemerintah mendukung kami, bagaimana kami jadi bagian dari kegiatan Gorontalo Mineral itu, sehingga kami dapat menikmati secara bersama. Demikian, terima kasih. Sementara itu dulu. Pak Herman sudah dapat informasi tidak? Kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga sampai hari ini tambang itu tidak bisa dilegalkan? Jadi begini, kami menyadari karena bahwa itu adalah wilayah kontrak karya. Tapi kami masuk di situ setelah putus kontrak Yuta Pasifik bulan April tahun 91, itu statusnya tanah negara. Tanah negara. Saya satu-satunya orang yang masuk di situ, ditemani oleh 2 teman saya. Masuk di situ bulan November. Belum ada ini. Di saat kami berharap bahwa negara akan peduli perhatikan kepada kami, tiba-tiba ada perusahaan besar masuk. Kami tidak melawan, kami silakan, karena kami tahu mereka bawa bendera negara. Mereka punya izin dari negara. Jadi kami siap ditempatkan di mana, tapi menjadi bagian dari ini. Jadi artinya kami tidak akan merebut itu wilayah kontrak karya, tapi kami dilibatkan mungkin dengan sistem, dengan cara bagaimana, itu terserah pemerintah dan perusahaan lebih mengerti. Kuncinya keberpihakan. Dan saya mohon para politisi jangan menjadikan kami penambang itu objek politik. Itu harapan kami. Saya kira ini teman-teman ini Pak Isman sudah berjuang luar biasa. Karena mereka baru kemarin, kalau saya dari awal saya berjuang, capek. Begitu, karena semua Bengawan Solo. Makasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Kita juga